Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 61. Pengkhianat. Gilang mengajak kita keluar dari kerumunan. Mau kemana sih? Tanya kita. Gilang berhenti di teras. Dia tak menjawab pertanyaan kita, namun terus memandangi wajah kita yang sangat anggun itu. Ih, kok malah gak jawab sih? Kamu malah ngeliatin aku kayak gitu. Wajah kita berodak karena salah tingkah. Habisnya kamu cantik banget sih. Tadi di dalam belum puas memandanginya, karena terus ditinggal-tinggal, protes Gilang. Dasar gombal, lagian kan kita melayani tamu, kata kita. Iya deh, iya. Lihat deh, langitnya cerah banget ya, kata Gilang. Iya, langitnya biru banget, mana anginnya sejuk lagi. Sayang, alam itu sangat mendukung hubungan kita loh. Kok bisa? Iya, tadi itu pas perjalanan ke sini, langit agak mendung. Sekarang cerah banget, langit biru cerah seakan ikut merayakan kebahagiaan kita. Ya, semoga seperti itu. Kita akan selalu direstui semua. Jadi nggak sabar menunggu 2 bulan lagi. Gilang memeluk kita. Sabar dong, cuma 2 bulan ini, nggak lama, kata kita. 2 bulan tuh kayak setahun tahu nggak? Oh iya, nanti kamu mau kita bulan madu di mana? Tanya Gilang sembari memberikan kecupan lembut di pipi kiri kita. Bucin mulu ya, kalian berdua sampai tamu-tamu dibiarkan saja. Fiat menyusul keluar. Gilang melepaskan pelukannya. Dan lo gangguin orang mulu, sahut Gilang. Gue punya hadiah nih buat kalian, kata Fian. Hadiah apaan? Tanya Gilang. Mau tebak-tebakan dulu, apa langsung aja nih? Tanya Fian. Ya elah Fian, pakai acara tebak-tebakan segala. Buruan deh sebelum di darah tinggi gue naik dan lempar lo pakai sendal gue yang tinggi dan berat ini. Kita menunjuk high heels yang dipakainya. Bau mau jadi emak-emak nih mah. Hawa-hawa ngamuknya udah terasa, sahut Fian. Ih, iye, selamat datang kado buat calon mempelai kita. Tara, Fian mempersilahkan kado untuk Gilang dan kita. Kedua mata kita langsung melebar. Matanya berbinar melihat sahabat yang sudah lama tidak pernah bertemu lagi. Anita, seru kita. Mereka berdua saling berpelukan erat. Kita, ya ampun, gue kangen banget tahu nggak? Kata Anita. Sama, gue juga kangen lo. Dari mana aja sih nggak pernah nongol? Kak Bayu dibawa kemana sih? Teman gue ini sampai lupa jalan pulang, ujar kita. Ya, gue ajak liburan terus lah, makanya sesekali lah main ke Jogja, nanti gue ajak jalan-jalan ke sana, kata Bayu sembari memeluk Gilang. Anita, seru Farah dari dalam sembari berlari untuk memeluknya. Farah, ya ampun, gue kangen banget dengar kebawelan lo. Anita membalas pelukan Farah. Sumpah lo ya, gak pernah datang di kehidupan kita, kayak ditelan bumi tahu gak lo? Oceh Farah. Masih aja ya, bawel loh, gue kira udah berubah anggun, kata Arita. Mana mungkin dia bisa anggun, ejek Fian. Jangan hina calon bini gue, Raka keluar ikut gabung. Hai Raka, baik kabar lo, kata Bayu. Baik, wih, lo makin ganteng aja lama gak ketemu. Iya dong, kegantengan gue kan paripurna, makanya Arita gak bisa lepas dari gue, kata Bayu. Bukannya kalian sempat putus ya? Iya, tapi yang namanya jodoh ya, kita udah bersama yang lain juga balik lagi, kata Anita. Oh iya, ngomong-ngomong, lo belum juga punya gandengan Fian? Tanya Bayu. Gue ceritain ya, dia itu sok-sokan menolak cewek yang mau deket sama dia, makanya jomblonya akut. Farah dengan semangat untuk menceritakan aib Fian. Mulut lo ya Far, lemes amat dah. Gue bukan sok-sokan, gue itu... apa? Dalah, males gue. Fian merajuk membuat mereka tertawa bareng. Lengkaplah personil mereka.
Setelah sekian purnama tidak bertemu dan akhirnya dipertemukan di acara pertunangan kita dan Gilang. Kehebohan demi kehebohan tercipta. Selamat pagi. Kita menyapa teman-temannya di kantor. Pagi, baru juga kemarin tunangan, udah berangkat aja, Bu. Iyalah, Bel, kan baru tunangan. Besok kalau udah nikah bakalan libur lama. Job kita sambil duduk. Libur lama juga gak masalah, kan kantor suami sendiri. Jadi bebas dong, kata Farah. Gak bisa gitu dong, kan kita harus profesional, job kita. Dia tidak membiasakan diri untuk berlaku seenaknya, meskipun dia adalah istri dari pemilik perusahaan. Dengarkan tuh, istri pemilik perusahaan aja mau disiplin. Membedakan mana urusan pribadi, mana urusan pekerjaan. Jadi sebagai karyawan juga harus seperti itu. Jauhkan urusan pribadi kalian, jangan sekali-kali dibawa ke kantor. Itu hanya akan membuat ribet, kata Win. Maksudnya kisah cinta lo sama Ina, sahut Nino yang langsung kena tempukan dari Ina. Ngomong-ngomong, bagaimana sih hubungan kalian berdua itu? Mau diresmikan gak? Nah, tuh ditanya Bu Bos. Aduh, kenapa jadi bahas begini sih? Kita kan harus memisahkan masalah pribadi sama masalah kantor, kata Ina. Dia tidak ingin membahas masalah dia dengan Win, karena memang ucapan Win saat mengatakan dia tunangannya hanya untuk memanasi Ratna. Ini juga masalah kantor, kita jadi segan melihatnya. Satu tim cuma 8 orang, masa ya ada yang diam-diaman, kan gak enak, sahut Farah. Mas Win, sebagai laki-laki harus berani memutuskan mau pilih Mbak Ratna atau Mbak Ina, kata Bella. Iya Win, entar keduanya disamber orang, lo stres, bunuh diri lagi. Kan gue yang repot, nanti ditanya polisi, kata Nino seenak jidat. Kalian cukup deh, lagian gue juga udah punya pasangan, sebentar lagi gue mau tunangan, kata Ina langsung membalikkan tubuhnya, dia fokus ke komputernya. Beneran Mbak Ina? Semua orang terkejut mendengar ucapan Ina. Iya, udah mulai kerja lagi, jangan bahas semacam ini. Toh tidak membuat perusahaan untung. Win terdiam mendengar ucapan Ina, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih bingung sama dirinya sendiri. Siap-siap patah hati loh Mas Win. Ledek kita. Iya, nanti pasti akan nangis Bombay, tambah Farah. Mending lo datang dulu, lamar langsung, bisik Nino. Iya mas, jangan hanya bisa menyesal dan memandang dia dekat, namun sangat jauh karena udah jadi milik orang lain, tambah Nino. Kalian kenapa sih? Gue biasa aja, kenapa kalian yang heboh? Dikasih tahu juga, jangan menyesal ya nanti. Dan gue juga gak mau jadi tempat curhat lo, kata Nino sembari bangkit kembali ke mejanya, diikuti yang lain. Permisi pak. Lila mengetuk pintu lalu masuk ke ruangan Gilang setelah dipersilakan masuk sama Gilang. Ada apa Lila? Tanya Gilang. Maaf pak, ini desain baju dan juga label GG ada yang diklaim oleh perusahaan lain. Mereka mengatakan kalau GG Clothing itu brand perusahaan mereka yang sudah mereka daftarkan setengah tahun yang lalu. Kata Lila sembari menunjukkan berita yang sedang hangat di ponselnya. Tidak mungkin, kita sudah mengajukan 1 tahun yang lalu. Bagaimana bisa mereka mengatakan lebih dulu? Gilang mengebrak meja, membuat Lila kaget. Saya juga tidak tahu pak, katanya sedikit gugup. Panggil semua staf, kita akan adakan rapat secepatnya, kata Gilang dengan wajah sangat serius. Baik pak. Lila bergegas mengumpulkan semua ketua staf. Lila mengetuk pintu ruangan tim Win. Win, rapat darurat, langsung ke ruang rapat, kata Lila sembari menuju ruangan selanjutnya. Oke, jawab Win dan segera bergegas. Kok tumben yang diajakin rapat cuma Mas Win, tanya Farah. Iya, biasanya kita rapat bareng-bareng, kata Bella. Apa terjadi sesuatu? Kita langsung cemas. Biasanya ada sedikit kendala dan hanya ketua tim yang rapat. Nanti kita pasti akan dikasih tahu.
Ujar Nino mencoba membuat anggota timnya tetap tenang. Meskipun dia sendiri aslinya khawatir, karena rapat setiap ketua staf itu biasanya ada hal yang sangat penting dan urgent. Dan sudah lama sekali terjadi. Terakhir kali rapat ini dilakukan saat ada yang menggelapkan uang perusahaan. Gilang memainkan jemarinya di meja, sembari menunggu semua ketua staf kumpul. Sudah kumpul semua, Pak, kata Lila. Kenapa kita bisa kebocoran? Siapa yang bertanggung jawab bisa di sini? Tanya Gilang. Semua diam karena takut dengan kemurkaan Gilang. Perlahan Win mengangkat tangannya. Kamu, Win. Suara Gilang terdengar gahar membuat semua staf menciut. Iya, Pak. Bagaimana bisa desain kita ditiru sama orang? Dan juga untuk logo dan nama brand kita juga sudah diklaim orang. Maaf, Pak. Saya sendiri tidak tahu. Saya sudah menjalankan semua ini dengan prosedur di sini. Saya rasa ada pengkhianat di kantor ini, kata Gilang sembari melihat wajah satu persatu peserta rapat dadakan hari ini. Mereka pun saling berpandangan satu sama lain. Kalau saya tahu ada yang berkhianat dengan perusahaan kita ini, saya tidak akan melepaskan kalian. Ingat itu, jelas Gilang. Iya, Pak. Kalian boleh pergi kecuali Win, kata Gilang. Detak jantung Win langsung berdebar, sedikit berkeringat karena takut dia yang tertuduh mengkhianati perusahaannya. Win, kamu yang bertanggung jawab dari semua ini bukan? Tanya Gilang. Iya, Pak. Saya mau kamu selidiki semua ini. Kenapa bisa kebocoran? Jelas Gilang. Baik, Pak. Win bergegas keluar ruangan Gilang karena takut melihat kemarahan Gilang. Gilang sangat kesal karena brand ini adalah hadiah untuk kita nanti saat pernikahannya. Ditambah lagi desain baju kita akan dibuat souvenir pernikahannya. Win balik dengan muka masam dan lesu. Dia duduk di kursinya, lalu melihat ke teman-temannya. Bisa gue merayakan satu hal sama kalian, kata Win dengan sangat lemas. Iya, Win, apa ada sesuatu yang terjadi? Ina cemas. Apa masalah berat, Mas Win? Tanya kita yang tak kalah cemas. Apa kalian loyal dengan perusahaan ini? Tanya Win. Tentu saja, kita sangat loyal sama perusahaan ini. Jawab Farah dengan sangat lantang dan penuh keyakinan, dan disetujui sama yang lain. Kalau mereka benar-benar setia. Memangnya ada apa, Win? Masalah besarkah sampai kau menanyakan hal semacam ini? Sangat besar. Brand yang kita ajukan diklaim perusahaan lain. Mereka sudah mengumumkan bahwa akan menuntut perusahaan ini yang dikatakan meniru. Win menunjukkan ponselnya yang berisi berita itu. Maksud Mas Win, desain baju yang sedang kita buat ini? Kita kaget. Dia segera membuka berita yang sedang hangat. Iya, tak hanya itu. Logo yang kalian buat juga sudah mereka umumkan. Pasti salah satu orang di perusahaan ini ada yang pengkhianat. Entah di tim kita atau tim yang lain. Ujar Vian sembari tersenyum, seakan sudah mengetahui siapa dalang dari permasalahan ini. Lo mengira masalahnya dari tim kita? Tanya Farah. Gue tidak tahu, hanya saja bisa terjadi. Namanya pengkhianat kan selalu menyusup dan membaur sesama kita, sehingga tidak ketahuan kalau mereka sedang mengintai dan mencuri. Jangan sembarangan lo Nanti yang ada jadi saling fitnah sesama teman gak baik, kata Ida. Ya kita tinggal lihat tanggal mainnya aja. Mana orang yang akan mengaku dengan sendirinya atau akan ketahuan langsung sama kita, jelas Vian. Awas saja, kalau memang pengkhianatnya dari tim kita. Gue bakal jambak-jambak rambutnya dan tidak akan gue beri ampun. Farah geram. Benar, kejadian ini tidak hanya baru terjadi. Kita pernah berada di kejadian seperti ini, bukan? Nino mengingatkan kejadian lama kepada Ina dan Win. Benar loh, Nino. Bahkan orang itu justru orang terdekat Pak Gilang sendiri, kata Ina. Maka dari itu, kita tunggu saja tanggal mainnya. Siap-siap saja untuk pendekam di penjara. Vian tersenyum penuh arti. Kita pergi ke ruangan Gilang. Dia ingin tahu keadaan Gilang. Kita panggil Lila. Iya, Mbak. Lo jangan masuk dulu ya. Pak Gilang sedang sibuk.
Maaf, bukan gue melarang, tapi Pak Gilang benar-benar sedang sibuk mengurus masalah ini, kata Lila. Hah? Iya Mbak Lila, kita tidak cari masuk ke ruangan Gilang, dia hanya melihat saja di luar ruangan. Baru kali ini kita melihat Gilang yang sangat serius, wajahnya sangat datar dan dingin. Mbak Lila, apa masalah ini sangat besar? Tentu saja, perusahaan itu akan menuntut perusahaan kita kalau sampai kita mengeluarkan brand yang sama. Makanya sekarang Pak Gilang sedang memutar otak untuk mengatasi ini, kata Lila. Kita mencari minuman dingin di tempat makan sekitaran kantor. Dia ingin membelikan untuk Gilang agar dia sedikit rileks. Mbak, es cappuccino 1 ya? Setelah membeli, kita langsung balik ke ruangan Gilang lagi. Dia mengetuk pintu perlahan. Masuk, kata Gilang tanpa melihat siapa yang datang. Dia masih terpaku dengan laptopnya. Kita masuk lalu duduk, dia menyodorkan es cappuccino, dan seketika Gilang mengangkat wajahnya. Hai sayang, Gilang menghentikan aktivitasnya, wajahnya langsung berubah menghangat. Gilang lebih sumringah daripada tadi. Ada apa? Tanya Gilang lagi. Tidak apa-apa, hanya mengantar minuman ini, supaya kamu lebih fresh dan lebih tenang, kata kita. Gilang mendekati kita, dia mencium ubun-ubun kita. Makasih ya sayang. Sama-sama. Kita beratap Gilang, meski wajah Gilang sudah sedikit mencair, namun dia tahu kalau pikiran Gilang sedang kemana-mana. Bersambung.